Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan praktikum simulasi proses. Kali ini saya akan menyampaikan teori pengantar tentang gear pump. Jadi gear pump ini adalah modul terakhir untuk praktikum simulasi proses pada semester kali ini ya. Baik, langsung saja yang pertama mari kita bahas tentang apa tujuan dari praktikum untuk modul gear pump. Tujuan yang pertama adalah untuk menentukan efisiensi input dan output power pompa tipe gear pump pada kecepatan konstan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mempelajari kurva karakteristik pompa tipe gear pump. Saya ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa, sambil menyimak video teori pengantar ini, silahkan teman-teman juga sambil mempelajari modul praktikum untuk modul gear pump ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan modul ajar yang penjelasannya akan kita sampaikan ya pada video ini. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak pengertian dari pompa dan tipe-tipe pompa berikut ini. Baik, yang pertama mari kita bahas dulu tentang peralatan pompa. Jadi di dalam industri kimia tentu sangat wajar kita melibatkan yang namanya proses perpindahan zat ya. Nah, dalam konteks fluida sendiri adalah zat di mana dia umumnya berada pada fase liquid dan atau gas gitu ya. Nah, fluida sendiri sebenarnya sifat asalnya adalah zat yang dia sifatnya bisa dialirkan. Jadi oleh karena itu yang termasuk dalam fluida itu adalah zat-zat yang berada dalam fase liquid atau dalam fase gas begitu. Nah, kita di sini ketika berbicara tentang pompa, tentu kita akan sangat spesifik berbicara tentang fluida pada fase cair. Pompa sendiri adalah peralatan yang berfungsi untuk memindahkan ya, jadi mentransportasikan fluida dari satu titik ke titik yang lain begitu. Nah, umumnya kalau misalkan titik pertama yang kita miliki ternyata lebih tinggi daripada titik yang kedua yang sedang dituju, tentu kita dengan mudah bisa memanfaatkan yang namanya gaya gravitasi ya. Nah, bagaimana jika titik yang sedang kita tuju ternyata memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada titik asalnya? Atau istilahnya di sini ada elevasi tertentu, ada ketinggian tertentu. Maka di sini peran pompa sangat penting ya. Jadi pompa nanti bisa memberikan energi atau momentum ya kepada fluida tersebut supaya dia bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain begitu, di mana biasanya posisinya bisa jadi dia lebih tinggi daripada titik yang pertama. Selain itu juga pompa selain dia berfungsi untuk bisa mengatasi adanya elevasi atau perbedaan ketinggian ketika kita memindahkan fluida dari satu titik ke titik yang lain, pompa ini juga bisa memberikan gaya supaya fluida yang kita miliki, yang sedang kita pindahkan, fluida cair yang sedang kita pindahkan tersebut memiliki kecepatan tertentu ya. Jadi selain dia fungsinya juga bisa memindahkan, ternyata pompa ini juga berfungsi untuk memberikan atau menambah kecepatan alir dari fluida cair yang sedang kita alirkan. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah pompa, itu yang harus pertama kita pahami adalah fluida yang bisa dialirkan dengan peralatan pompa adalah fluida yang berada pada fase cair ya, begitu. Nanti kalau untuk fluida yang berada pada fase gas tentu akan ada peralatan-peralatan yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengalirkannya. Di antaranya mungkin ada kompresor ya, ada blower dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pompa, tentu di sini konteksnya sebenarnya adalah fluida yang berada pada fase cair begitu ya. Nah, berikutnya akan kita bahas ya klasifikasi pompa berdasarkan cara kerjanya, dan nanti kita akan mengetahui gear pump yang kita miliki di lab simulasi proses itu termasuk dalam kategori yang mana begitu. Pompa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada rotodynamic pump dan ada positive displacement pump. Yang pertama rotodynamic pump ya, jadi rotodynamic pump atau disebut dengan
dynamic pump atau pompa dinamik itu prinsip kerjanya adalah jadi pompa ini ya dia memungkinkan untuk memberikan energi ya energi atau momentum kepada fluida, jadi energinya ditransfer ke fluida sehingga menyebabkan fluidanya tersebut bisa bergerak dan akhirnya bisa mencapai kecepatan tertentu untuk bisa mengalir menuju ke titik yang dituju ya. Atau gampangnya gini membayangkannya, jadi kita di dalam pompa rotodinamik ini biasanya dia memiliki seperti baling-baling begitu ya. Contoh sederhananya adalah pompa sentrifugal ya, jadi pompa air yang ada di rumah itu biasanya tipenya sentrifugal, di dalamnya ada baling-balingnya ya, jadi dia dari motor, dari energi mekanik ya, kemudian dia dari energi mekanik diubah menjadi energi kinetik, dan energi kinetiknya itu digunakan untuk ditransfer ya, energi kinetiknya ditransfer ke fluida sehingga menjadi tekanan. Nah, sehingga fluidanya bisa akhirnya bisa mengalir ya menuju ke tempat yang diinginkan. Nah, untuk lebih mudahnya membayangkannya adalah istilahnya fluidanya dilempar ya. Jadi di sini fluidanya diberikan energi, kemudian dia dilemparkan begitu ya. Jadi dari energi mekanik atau energi energi mekanik diubah menjadi kinetik ya, berupa gerakan baling-balingnya ini, kemudian dari energi kinetiknya ditransfer ke fluida ya, berubah menjadi tekanan, kemudian baru dari tekanan ini dia bisa memiliki kecepatan dan bisa berpindah menuju ke tempat yang diinginkan ya. Biasanya pompa-pompa model rotodinamik ini lebih banyak diaplikasikan untuk fluida-fluida yang viskositasnya rendah sampai dengan sedang. Kemudian contoh umumnya sih ada pompa yang model turbin atau yang model sentrifugal begitu ya. Jadi kalau pompa sentrifugal dia memanfaatkan gaya sentrifugalnya untuk tadi mentransfer energi atau momentum ke fluida dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Jadi dia seperti fluidanya dilemparkan begitu ya. Jadi setelah berputar di dalam casing ini, kemudian dia dilemparkan untuk bisa mengalir ke tempat yang diinginkan ya. Jadi modelnya seperti itu kalau untuk yang rotodinamik ya. Berikutnya bagaimana dengan tipe yang positive displacement pump ya. Yang berikutnya tadi sudah disebutkan bahwa ada rotodynamic pump, kemudian ada positive displacement pump. Kalau positive displacement pump ini ya, untuk pompa jenis yang ini intinya cara kerjanya adalah dengan cara diciptakan dulu ruang kosong ya di dalam badan pompa, kemudian fluida melalui inlet masuk dan kemudian diberikan gaya tertentu ya supaya dia bisa menuju ke sisi outlet atau keluaran dengan tekanan yang lebih tinggi ya. Jadi intinya kalau di positive displacement pump ini selalu ada ciri khasnya, yaitu diciptakan dulu rongga atau ruang kosong, kemudian fluida ditarik masuk atau suction ya, ditarik masuk, kemudian setelah ditarik masuk diberikan gaya tertentu untuk menuju ke sisi keluaran dengan tekanan yang lebih tinggi ya, biasanya seperti itu. Nah, yang termasuk dalam tipe positive displacement pump ini ada dua, ada reciprocating pump, kemudian ada yang namanya gear pump ya. Jadi kalau gear pump misalkan ini adalah sisi inlet ya, jadi fluida masuk, dia dikondisikan memasuki ruang kosong bagian luar ini, kemudian gear ini nanti akan berputar ya, memberikan gaya tertentu sehingga fluidanya bisa terdorong keluar di sisi outlet dengan tekanan yang lebih tinggi ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau positive displacement pump memang ciri khas utamanya adalah adanya rongga atau ruang kosong untuk memasukkan fluida dulu dari sisi inlet, kemudian diberikan gaya ya, bisa biasanya berupa dorongan begitu, untuk diarahkan ke sisi outlet dengan tekanan yang lebih tinggi ya. Contohnya adalah reciprocating pump ya, piston begitu.
Kemudian ada juga yang gear pump. Nah, kita yang di lab ini menggunakan yang tipe gear pump. Jadi gearnya nanti akan berputar, kemudian berputar ya. Yang atas berputar seperti ini, yang bawah sebaliknya ya, karena ini akan saling memutar. Kemudian di bagian luarnya ini akan menciptakan ruang kosong. Nah, sehingga fluida bisa memasuki ruang kosong ini, kemudian diberikan gaya tertentu oleh gearnya tadi, kemudian dia terdorong keluar di sisi outlet dengan kecepatan yang atau tekanan yang lebih tinggi begitu. Nah, ada dua tipe gear pump, ada tipe external gear pump dan internal gear pump ya. Jadi kalau kita yang di lab ini menggunakan tipe yang external gear pump, nanti akan ada dua gear ya, ada dua gear yang saling berputar pada sumbunya begitu. Nanti kita bisa dilihat ya di video tutorial video demonstrasi pengoperasian peralatannya. Di situ terlihat bagaimana putaran dari gear di dalam pompanya. Oke, teman-teman mahasiswa, kadangkala kita melihat ya bahwa besaran tekanan yang bisa dihasilkan oleh sebuah pompa itu tidak hanya dinyatakan dalam bentuk tekanan gitu ya, misalkan sekian kPa dan sebagainya. Biasanya orang lebih mudah memahami kemampuan dari sebuah pompa atau dengan melihat spesifikasinya dengan memperhatikan yang namanya head. Nah, sebenarnya head itu apa? Head itu adalah sebenarnya dia besaran juga yang bisa dinyatakan untuk menyatakan sebuah tekanan, tapi dinyatakan dalam bentuk ketinggian ya, atau level. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah 1 atmosfer setara dengan 76 cm Hg atau raksa gitu ya. Apa sih maksudnya, kok bisa 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg kan gitu ya. Maksudnya begini, misalkan teman-teman punya zat raksa gitu ya, ditaruh di dalam pipa kapiler. Kemudian pipa tersebut, sistem tersebut kita berikan tekanan yang besarnya setara dengan 1 atmosfer, dia akan bisa menaikkan ketinggian atau level fluida raksa tadi itu sampai dengan ketinggiannya 76 cm, maksudnya gitu ya. Jadi dengan kita berikan tekanan 1 atmosfer, ternyata dia bisa mengangkat fluida raksanya sampai dengan ketinggiannya yaitu 76 cm, maksudnya begitu ya. Nah, makanya kadang kita kalau membeli pompa, kita harus memperhatikan yang namanya spesifikasi head ya. Kenapa? Karena dengan melihat spesifikasi head, setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran pompa ini nanti akan bisa mengalirkan fluidanya atau bisa memindahkan fluidanya sampai dengan ketinggian berapa meter atau berapa feet, biasanya gitu ya. Jadi kita kadang kalau setelah saya hitung nih, saya sebenarnya nanti butuh pompa yang bisa mengantarkan fluida atau mentransportasikan fluida sampai dengan ketinggiannya katakanlah 8 meter gitu ya. Nah, berarti kita harus beli pompa dengan spesifikasi yang memenuhi itu. Jangan sampai spesifikasi head pompanya di bawah 8 meter ya, padahal targetnya kan 8 meter. Kalau kita beli di bawah itu ya tentu saja tidak akan bisa memindahkan fluidanya sampai dengan ketinggian yang kita inginkan, maksudnya begitu ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami head itu sebenarnya apa ya, karena nanti di perhitungan akan salah satu persamaannya melibatkan yang namanya head ya. Nah, di sini saya akan coba menggambarkan ada yang namanya total head, ada yang namanya total suction head atau HS, dan ada yang namanya total discharge head gitu ya, nah atau HD. Nah, apa perbedaan dari tiga definisi head tersebut? Nah, mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Baik, yang pertama ada yang namanya total head ya. Jadi total head ini adalah jarak ya, atau ya jarak antara permukaan fluida yang akan kita pindahkan dengan menggunakan pompa dengan titik tertinggi yang bisa dicapai oleh pompa tersebut ya. Nah, jadi ini namanya total head atau head yang bisa dicapai oleh pompa yang kita gunakan untuk memindahkan fluida tadi. Nah, makanya di sini saya sajikan 3 kasus yang berbeda, 3 kondisi yang berbeda. Yang namanya total head yaitu selalu dia dari permukaan dengan titik tertinggi di mana dia fluidanya bisa tercapai dengan menggunakan pompa. Begitu juga dengan ini total head ya, jadi dari permukaan dengan titik
yang bisa dicapai pompa dengan dari permukaan dengan titik yang bisa dicapai oleh pompa ya. Makanya di sini dia adalah the height, jadi ketinggian dari sumber air ya atau fluida yang kita pompa dengan titik tertinggi di mana fluidanya tersebut berhasil dipompakan gitu ya. Jadi ini yang namanya total head. Jadi acuannya sih dari permukaan fluidanya yang sedang kita pindahkan, yaitu namanya total head ya. Bagaimana dengan suction head dan discharge head ya. Berikutnya adalah yang namanya suction head ya. Suction head ini titik acuannya adalah ketinggian atau jarak ya antara masukan pompa atau suction. Jadi ini bagian yang masuk ke pompa atau yang nyedot ya, yang suction. Nah ini suctionnya juga. Jadi ini datum 1 atau acuan titik yang pertama. Begitu juga dengan yang ini, semuanya acuannya dari suction atau masukannya pompa dengan permukaan fluida yang sedang akan kita pompakan. Nah, jadi dari suction dengan surface dari fluida ya, suction dengan surface. Begitu juga dengan yang ini, suction dengan surface ya. Jadi acuannya tidak dengan titik tertinggi yang bisa dipompakan, tapi adalah dari masukan atau dari suction dengan permukaan fluida yang sedang dipompakan. Nah, ini namanya suction head ya. Ini adalah suction head. Nah, berikutnya yang discharge head ya. Kalau yang discharge head adalah dia adalah tinggi atau jarak ya dari pompanya sendiri dengan titik tertinggi dari fluida di mana fluida tersebut mampu untuk dipompakan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan from the pump itself itu adalah dari sisi discharge atau keluaran pompa. Jadi discharge itu adalah keluaran pompa di sebelah sini. Ini juga discharge, ini juga discharge ya. Nah, yang namanya discharge head itu berarti dari discharge sampai dengan titik tertinggi yang bisa dicapai ya. Jadi dari discharge sampai titik tertinggi, dari discharge sampai dengan titik tertinggi ya. Di sini disimbolkan sebagai HD begitu. Nah, kalau kita lihat hubungan antara total head HS dan HD, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa total head itu akan sama dengan discharge head dikurangi dengan suction head ya. Jadi yang namanya total head itu adalah discharge head dikurangi dengan suction head ya. Jadi kita harus tahu juga suction head kita atau permukaan ketinggian permukaan fluida yang kita miliki di dalam sebuah penampung atau tangki begitu ya. Kemudian dengan mengetahui titik acuan awalnya, maka kita bisa membayangkan oh total headnya itu akan sekian, berarti kemampuan pompanya itu akan mampu menaikkan atau mentransportasikan fluida kita itu sampai pada ketinggian berapa gitu ya. Jadi itu tadi adalah pengertian dan hubungan antara head, suction head dan juga discharge head gitu ya. Nah, yang berikutnya sebenarnya luaran dari modul ini adalah teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan yang namanya kurva karakteristik gear pump pada kecepatan konstan ya. Nanti akan dilakukan praktikum dengan 3 kali 2 sampai 3 kali pump setting yang berbeda. Nah, pump setting itu sebenarnya kita kondisikan untuk mendapatkan yang namanya kecepatan konstan gitu ya. Nah, nanti cara mendapatkan kurva karakteristik ini adalah dengan cara mengubah-ubah needle valve ini ya, dari posisi tutup full sampai buka full dan dari posisi buka full sampai tutup full, di mana intervalnya adalah setiap kali mengubah itu kita memutar 1 putaran. Kemudian kita akan melakukannya pada beberapa kali variasi pump setting ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan kurva seperti ini ya. Di dalamnya ada overall efisiensi ya, kemudian ada power input juga, dan ini teman-teman buat berdasarkan pump settingnya ya. Jadi misalkan untuk pump setting 50% itu teman-teman bisa mendapatkan kurva karakteristik seperti ini.
Nah, berarti akan ada kurva sejumlah pump setting yang sudah dilakukan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai ini? Sebenarnya di alatnya itu sudah diberikan besaran-besaran yang teman-teman butuhkan untuk bisa menentukan kurva karakteristik ini ya. Tapi nanti teman-teman boleh menghitung lagi dan dibandingkan dengan hasil yang ada di PC dengan hasil yang berdasarkan perhitungan sendiri. Dari PC nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya laju alir volumetrik atau flow rate dan juga total head. Nah, untuk percepatan gravitasi ini kalau untuk yang metode perhitungan manual, teman-teman mencari sendiri berapa percepatan gravitasinya. Ya, cari di referensi. Kemudian densitas fluidanya itu teman-teman cari densitas fluida pada suhu yang terbaca saat dilakukan running ya. Lalu teman-teman cari densitasnya nanti di buku Genkoplis ya, seperti itu sesuai dengan suhu yang terbaca. Nah, dari sini teman-teman bisa menghitung yang namanya power output ya, P1. Power output adalah densitas G, Q, dan H. Sebenarnya power output ini sudah bisa didapatkan dari PC, dari eksperimen ya. Tapi saya ingin teman-teman nanti membandingkan P1 dari PC dengan P1 hasil menghitung sendiri. Kalau menghitung sendiri yang harus dicari ada dua ini. Ada densitas dan ada percepatan gravitasi. Yang berikutnya teman-teman di modul juga diminta untuk menghitung yang namanya efisiensi overall ya. Nah, untuk bisa mendapatkan efisiensi overall itu sebenarnya kita memiliki beberapa efisiensi yang lain ya. Yang pertama ada yang namanya efisiensi hidrolik dan ada efisiensi mekanik. Nah, efisiensi hidrolik ya dengan efisiensi mekanik ya. Kalau hidrolik ini berfokus pada power atau tenaga yang bisa diserap oleh fluida atau dalam hal ini adalah P1 dibagi dengan power yang diberikan oleh gear ya atau hidroliknya. Sedangkan untuk yang mekanik ini dia dari gear terhadap motor ya. Jadi kalau yang ini acuannya yang diserap fluida dengan gear, kalau yang ini gear dengan motor. Nah, dengan menggabungkan efisiensi hidrolik dan efisiensi mekanik, kita nanti bisa mendapatkan yang namanya efisiensi overall. Jadi efisiensi overall ini adalah sebenarnya dia merupakan perkalian antara efisiensi hidrolik dengan efisiensi mekanik. Nah, kemudian dari sini kan teman-teman P1-nya tadi ya ada dua nilai, P1 dari PC dan P1 dari manual. Nah, yang P1 dari manual teman-teman menghitung sendiri dengan memasukkan G dan densitas sendiri. Hanya dan Q-nya didapat dari PC. Nanti dicocokkan P1 dari PC dengan P1 dari hitung sendiri apakah sama atau berbeda. Kemudian untuk bisa mendapatkan efisiensi overall, teman-teman harus setelah punya P1 harus punya yang namanya P0 atau input power. Input power ini tidak lain adalah power yang disuplai oleh motor ya, motor untuk menggerakkan gearnya tadi. Lalu dari mana kita dapat P0 ya? Nah, P0 ini kita dapatkan dari persamaan nomor 8. 2 ya, pi kemudian dikali n dikali t, kemudian ini dibagi, ini harusnya 60 ya. Jadi ini dibagi 60. Ini sebenarnya hubungannya dengan satuan putarannya tadi ya, putaran motor. Nah, putaran motornya ya biasanya dinyatakan dalam RPM. Makanya di sini harus dibagi 60. Sebentar ini saya hapus dulu ya. Sorry. Jadi ini bukan P60 ya, melainkan ini 60 saja. Nah, nanti untuk torsi motor itu juga bisa diketahui. Kemudian putaran motor itu juga diketahui dari data eksperimen ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung yang namanya P0. Nah,
input power ada, output power ada, kemudian efisiensi, ya, efisiensi overallnya pakai rumus ini, ya. Jadi P1 dibagi P0 kali 100%, ya. Efisiensi pun ini sebenarnya sudah dihitung, tapi nanti teman-teman sekali lagi harus meng-cross check apakah input power, output power, dan efisiensi hasil perhitungan yang Anda lakukan sendiri dengan data pengamatan itu sama atau berbeda, seperti itu. Yang berikutnya adalah bagian-bagiannya. Sebenarnya ini sudah disampaikan detail nanti di demo peralatannya. Jadi kita punya beberapa item di sini. Ada temperatur sensor. Temperatur sensor ini berguna untuk nanti teman-teman bisa tahu berapa suhu fluida yang lewat di dalam sistem gear pump ini. Dengan mengetahui temperatur, teman-teman bisa mengetahui berapakah densitas dari fluida tersebut. Yang berikutnya ada pressure sensor, jadi untuk mengukur tekanan fluida yang lewat keluar dari gear pump. Kemudian ada flow sensor, ini untuk sensor untuk laju alir. Lalu ada tangki penampung dan ada needle valve di sini untuk bisa mengkondisikan bukaan dari valve yang menuju ke reservoir. Kemudian ada safety valve di sini. Ini untuk mengantisipasi kalau ada akumulasi tekanan di dalam sistem gear pump, dia akan membuka secara otomatis gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dapatnya seperti ini. Jadi ini memang sebenarnya apa yang teman-teman cari semuanya itu sudah dihitung sama alatnya. Nah, cuman di sini saya mau teman-teman memastikan lagi apakah hasil perhitungan yang teman-teman lakukan dengan hasil dari bacaan peralatan yang kita miliki itu sama atau tidak. Nah, gitu. Nah, kemudian dari 3 besaran ini, berikutnya adalah dibuatlah yang namanya kurva karakteristik gear pump. Teman-teman harus mencari literatur dan bandingkan, benar nggak sih kurva karakteristik yang saya miliki dengan acuan yang berdasarkan referensi, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul praktikum gear pump. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing, atau bisa juga ditanyakan meninggalkan komen di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.